dikonstruksikan mayoritas pada periode dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming. Namun sebagian besar tembok raksasa ini berdiri pada saat ini itu merupakan hasil dari periode dinasti Ming. Pada waktu periode dinasti Qing, pembangunan tembok raksasa ini yaitu pada mula-mula dilakukan itu pada musim semi dan gugur, yaitu lebih kurang 722 sebelum Masehi. Jadi tahun 722 sebelum Masehi sampai 441 sebelum Masehi. Dan zaman negara perang itu kurang 450 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi. Itu dalam rangka untuk menahan serangan musuh dari suku-suku yang berada di utara Tiongkok. Negeri-negeri yang tercatat berkonsumsi dalam konsep pertahanan ini adalah antara lain negeri Chu, negeri Qi, negeri Yan, Wei, dan Zhou. Pada periode-periode berikutnya, tembok raksasa ini bertambah panjang dan diperbaiki serta dimodifikasi. Itu adalah zaman pra atau sebelum dinasti Qin. Nah, pada waktu dinasti Qin, yaitu tahun 220 sebelum Masehi, itu di bawah pemerintahan Kaisar Qin Shi Huang, itu Jenderal Meng Tian itu mengumpulkan tenaga kerja sebanyak 300.000 orang untuk menyambungkan tembok-tembok yang sebelumnya sebagai garis pertahanan. Pembangunan yang memakan waktu lebih kurang 9 tahun ini memerlukan biaya mahal tentu saja dan mengorbankan rakyat jelata dan penguasaan. Tenaga kerja yang menjadi korban itu sampai mencapai jutaan jiwa karena belum ada alat-alat berat, ya, otomatis mengandalkan manusia dan tentu saja banyak manusia mati di sini, sehingga negara menjadi lemah akibat banyaknya korban jiwa dan kemudian rakyat pada kerja paksa tersebut menunjukkan kemarahan dan rakyat yang mayoritas petani merontak dan dinasti Qin. Setelah itu pembangunan tembok raksasa tidak dilanjutkan lagi. Ini dijatuhkan oleh rakyatnya yang memberontak karena rakyat kerja paksa yang melakukan kira-kira. Nah, kemudian pada dinasti Han, jadi tahun 127 sebelum Masehi, saat Kaisar Han berkuasa, itu proyek renovasi dan pembangunan bagian-bagian tembok lama dilaksanakan lagi selama lebih kurang 20 tahun, ya, dengan menambah panjang tembok secara keseluruhan sehingga menjadi lebih kurang 1000 km. Nah, tadi belum sampai 1000, ya, sekarang jadi bertambah dari 1000 km. Pada periode pertama Han, tembok raksasa berfungsi sebagai pelindung kawasan barat dari bangsa Hun yang mengancam rakyat Tiongkok. Setelah pengaruh Hun melemah, pembangunan tembok tidak dilanjutkan. Mulai tahun 39 Masehi, nah ini sudah Masehi, ya, 39 tahun 39, jadi masih abad pertama, atas perintah Tuan Yudi Jenderal Macek memulai kembali proyek pembangunan tembok besar. Pada saat itu bangsa Hun sudah terpecah menjadi dua bagian, ada yang di utara dan di selatan. Bangsa Hun utara berhasil ditundukkan oleh Han, sementara bagian selatan berdamai. Setelah itu pembangunan tembok raksasa ditinggalkan karena Tiongkok sudah mempunyai kekuatan militer yang besar. Selanjutnya pada dinasti Ming, itu yaitu tahun 1368 sampai 1644, jadi lebih kurang abad ke-16-17. Setelah menaklukkan bangsa Mongol, dinasti Han, tembok raksasa yang para periode sebelumnya konstruksikan kembali direnovasi dengan cara
Nah, arsitekturnya, kita berbicara mengenai arsitek atau susunan bangunannya, ya. Ada yang disebut dengan menara suar, seperti kita tidak tadi bangunan ya waktu kita masuk. Pertama itu ada bangunan yang tinggi, itu juga menara suar. Ya. Itu menara suar disebut juga frame. Salah satu bagian tembok besar penting. Struktur ini dibuat di tiap tembok raksasa dengan material lokal. Jadi maksudnya material lokal itu kalau di daerah itu adalah daerah pegunungan, maka dia dibuat dari batu bata. Tapi kalau dia di padang rumput, artinya tembok itu di padang rumput atau gurun, maka dia akan dibuat susunan tembok dari tanah liat. Bisa saja berbentuk bulat, pojok, dan sebagainya. Terdapat tiga jenis menara suar yang dibangun atas tembok, dalam tembok atau dibangun terpisah dalam rangka lain. Kemudian ada pintu gerbang celah, yang seperti sudah kita lihat tadi, itu adalah pintu gerbang celah. Struktur pintu gerbang berfungsi sebagai benteng pada posisi-posisi penting. Itu tersusun dari pertama cengkiang atau tembok pertahanan dengan tinggi maksimal 10 meter. Bagian luar terbuat dari batu bata besar atau batu granit. Kemudian bagi dalam terbuat dari tanah kuning atau campuran batu-batu kerikil. Di atas tembok dapat dilalui penutupan kuda. Di sisi tembok terdapat tembok pelindung berbentuk persegi, kayak pagar ya, sebagai tempat untuk mengawasi dan berlindung. Kemudian tembok ini terbuat lagi ada chain low atau menara gerbang. Nah, ini adalah pintu keluar masuk perbatasan sebagai tempat keluarnya pasukan saat menyerang musuh. Gerbang dinamakan sesuai dengan nama celah. Kemudian ada juga yang disebut bangunan disebut Wang Cheng, bukan Wang Cheng, tapi Wang Cheng. Itu tembok kecil di luar tembok besar yang fungsinya adalah gerbang tadi. Jadi gerbang tadi ada juga tembok disebut Wang Cheng, ada di luar tembok besar. Kemudian ada juga bangunan disebut Ling Cheng, yaitu tembok kedua atau lapis kedua. Wang Cheng tadi jadi berlapis-lapis. Wang Cheng ini oleh tembok Ling Cheng. Kemudian Wang Cheng Cheng Do. Kemudian dari sisi bangunan ada juga yang disebut parit atau saluran air dalam rangka memperlambat gerakan musuh dan memberi kesempatan untuk menyerang dengan cepat. Jadi tembok ini juga ada parit-paritnya, ya. Tembok itu merupakan badan utama dari arsitektur tembok raksasa ini. Jadi tembok yang panjang itu tadi, ya, kayak berbentuk pagar raksasa, itu merupakan badan utama dari arsitektur tembok raksasa. Fungsinya menghubungkan menara suar yang tadi kita sebutkan tadi dengan menara pengintai dan pintu gerbang. Itu menjadi sebuah garis pertahanan. Ketinggiannya tergantung pada bentuk daratan. Pada daerah-daerah strategis dibuat lebih tinggi. Pada saat lintas gunung atau daerah
tembok pelindung di sisi atas struktur tembok. Itu dibangun untuk melindungi tentara dan kuda yang ada di atas tembok. Ya, jadi tentara dan kuda itu bisa di atas tembok. Nah, jika tembok raksasa melintasi sisi gunung yang curam, itu hanya dibangun satu buah rupiah. Kemudian ada yang disebut dengan duopu. Itu tembok bercelah. Ya, tembok bercelah dalam rangka untuk mengintai. Duku ini masih dilapisi lagi oleh lapisan tembok lalu sebagai pelindung. Kemudian di atas tembok itu ada jalur kuda, jalan setapak di sebelah menara pengintai yang bisa dilewati oleh puluhan kuda untuk mencapai bagian atas tembok. Kemudian ada yang disebut dengan Wan Men, yaitu pintu melengkung di bagian dalam tembok sebagai jalan masuk ke atas tembok. Nah, sekarang kita berbicara material susunan tembok. Material yang digunakan untuk membuat tembok raksasa itu berbeda-beda sesuai dengan periode dinasti yang dibuatnya. Sebelum batu bata ditemukan, tembok besar ini dibuat dari tanah, batu, dan kayu. Karena pembangunannya selalu membutuhkan sumber daya yang banyak, para pekerja memanfaatkan bahan-bahan seadanya. Saat melewati gunung, batu gunung akan digunakan. Pada saat membangunnya di tanah datar, tembok dibuat dari tanah yang mengemburkan. Dan jika melewati padang atau gurun, padang pasir atau gurun, maka bahan yang digunakan adalah rerumputan campur dengan pasir dan ranting-ranting pohon konifer. Tembok dari bahan ini rapuh tentu saja, ya, dan mudah tembus dan cepat hancur. Pada masa dinasti Qin, teknologi belum maju sehingga material yang digunakan adalah tanah atau yang bercampur kerikil. Pada masa itu struktur benteng belum didirikan. Beberapa bagian tembok hanya terdiri dari gundukan batu besar. Nah, pada dinasti Han, bagian tanah dan batu seperti masa sebelumnya itu juga masih umum digunakan. Pada masa dinasti Tang, itu batu bata sudah diproduksi, namun karena mahal hanya terbatas pada gerbang kota dan tembok yang dekat. Pada masa dinasti Ming, teknologi pembangunan sudah lebih maju, namun baru pada pertengahan periode dinasti tersebut batu bata berkualitas diproduksi. Batu bata lebih baik daripada tanah atau batu kerikil karena lebih ringan, tahan beban, dan lebih efektif. Dalam waktu yang cepat bisa dibangun. Batu masih dipakai itu terutama untuk fondasi. Jadi di sini batu alam maksudnya itu masih dipakai terutama untuk fondasi pinggiran luar dan dalam gerbang. Dikarenakan batu ini tentu saja lebih kuat daripada batu bata yang dibuat oleh manusia. Adukan batu kapur dan beras ketan juga efektif karena diperlakukan sebagai semen yang dapat merekatkan batu-batu bata tersebut. Nah, untuk penemuan baru beberapa tahun belakangan ini mulai ditemukan beberapa bagian tembok di wilayah Tiongkok yang tak terjangkau. Pada tahun 1998 ditemukan situs tembok dekat salah satu jalur sutra antara provinsi Gansu dan Xinjiang. Tembok-tembok yang dibangun dari tanah berpasir kuning dan ranting-ranting itu memiliki panjang lebih kurang 500 km, termasuk benteng pertahanan kokoh. Penemuan
penemuan ini menambah panjangnya tembok besar menjadi 2.700 km. Jadi dengan penemuan ini, tembok besar itu ada tambahan panjang sebesar 2.700 km. Di gunung-gunung pasir di daerah otonomi Indonesia yang sering berpindah-pindah itu juga telah membuka bagian-bagian tembok dan benteng konstruksi ini. Penemuan prasasti yang berisi ukiran tulisan berbagai wilayah Tiongkok secara tembok menjadi sumber sejarah tertulis dan penting tentang dokumentasi pembangunan tembok besar Tiongkok. Prasasti paling awal itu adalah inskripsi dinasti Qi Utara. Kemudian prasasti dinasti Ming banyak ditemukan di Beijing dan di provinsi Hebei, tetapi terancam rusak. Prasasti terancam rusak dan hilang karena hujan dan angin, erosi dan kerusakan lingkungan karena alam. Dalam penelitian teknologi GPS dan inframerah yang digunakan dapat membantu deteksi bagian yang terkubur akibat banjir pasir. Jadi dalam penelitian ini sudah menggunakan GPS sehingga bisa menemukan bagian-bagian yang terkubur akibat badai pasir. Bagian-bagian baru yang ditemukan adalah hasil konstruksi pada abad ke-14, 15, 16 yang membentang dari provinsi Jeonju bagian utara sampai ke Jiangsu barat provinsi Gansu. Proyek ini juga membentangkan bagian-bagian tembok yang didirikan pada zaman Qin dan Han. Nah, ini walaupun merupakan situs yang dilindungi, itu tembok besar Tiongkok ini juga tentu saja mengalami banyak kerusakan yang sebagian besar akibat dari pembangunan infrastruktur yang serampangan, juga karena banyaknya pencurian artefak, batu inskripsi dan bagian-bagian tembok dan perbagian yang dilakukan sembarangan. Banyak juga pencurian bata ya. Ini dari laporan konservasi pada awal tahun 2004 melaporkan bahwa hanya sepertiga dari panjang yang 6.350 km jadi hanya sepertiganya seperti tembok yang sekarang masih terpelihara, membuat rentang tembok semakin pendek ya, karenanya banyak rusak dan tembok yang panjang makin pendek kayak orang aja ya masih berjuang pendek. Banyak warga di sekitar situs-situs kuno ini tidak mengetahui mereka itu tinggal berdekatan karena pandangan mereka terhadap tembok raksasa ini merupakan benteng arsitektur yang kokoh. Tetapi sebenarnya kondisi tembok besar Tiongkok ini tidak seragam. Penduduk sekitar menggunakan batu bata tembok besar itu untuk bangun rumah mereka dan kandang hewan. Jadi ceritanya seperti itu juga karenanya banyak untuk tembok-tembok yang sudah pada hancur-hancur ini oleh penduduk setempat ya dipakai untuk bangun rumahnya ya, bangun-bangun kandang hewan ya, pikirnya ada batu-batu gratis nih ya, dan ternyata sepanjang tembok itu ya tidak diperhatikan, atau dengan kata lain susah juga, hanya di bagian-bagian tempat yang terjaga saja. Jadi situs-situs yang di bagian yang tidak terjaga ini oleh penduduk ya dipretelin nih batunya, dibuat rumah ya. Mirip-mirip juga kalau tembok yang berada di luar Beijing merupakan bagian yang paling terancam saja karena jauh di luar kota ya, seperti di provinsi Shanxi dan Ningxia. Dari 2000 km
infrastruktur dan industri. Jadi karena adanya butuh pembangunan, ya juga tembok-tembok sisa yang macam itu juga jadi lenyap ya, karena kelihatannya tidak dijaga, seperti kayak semacam hutan lindung yang lama-lama dibangun orang juga ditebang jadi pembangunan, jadi lahan kelapa sawit dan sebagainya, dan tidak terjangkau oleh pengawasan pemerintah. Jadi sebanyak 40 lubang tembok ditembus untuk jalan kendaraan dari tembok jauh luar kota Beijing. Itu sudah 40 lubang ditembus oleh jalan kendaraan, jadi dibuat jalan dan lubang-lubang. Sementara itu tembok besar di daerah otonom Xinjiang yang panjangnya 1.500 km yang didirikan dari berbagai periode mulai dari zaman perperang dinasti Han, Sui, itu merupakan bagian yang rentan sekali dengan kerusakan, seperti dibobol atau dibuat jalur kendaraan, atau juga karena erosi alam karena tidak terpelihara. Upaya dan proyek-proyek renovasi telah dilakukan oleh pemerintah Republik Rakyat Cina ini guna memperbaiki kerusakan. Salah satunya dengan cara membuka dengan mempelajari adanya pelajaran jurusan studi tembok raksasa di Universitas lokal. Studi ini adalah cabang baru dalam sejarah Tiongkok yang dikembangkan dalam rangka